Yuk, jalan. Book opening dulu lah. Ya udah. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat teman-teman yang lagi nonton. Welcome back to Indigosaholic, channelnya para penakut yang suka cari hantu. Masih bersama saya Rian Fatriansyah Dan saya Nopriansyah. Oke guys, kali ini setelah lama kita nggak penelusuran, akhirnya malam ini penelusuran juga ya Nop ya. Ada kesempatan untuk penelusuran. Jadi kita malam ini menyempatkan untuk penelusuran meskipun hujan, tapi tetap semangat untuk buat konten dan menyuguhkan sesuatu yang horor buat teman-teman. Oke guys, jadi kali ini kita berada di sebuah lokasi. Nama tempatnya boleh sebutin nggak ya? Gak tahu. Boleh. Gimana Mas Nopri? Hah? Nama tempatnya boleh disebutin nggak? Daerahnya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke, kita masih Nama berada luhur. di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Purbolinggo. Purbolinggo itu desa, kecamatan atau apa? Kecamatan Purbolinggo. Oh, kecamatan Purbolinggo. Oke, Desanya desanya apa? Tambah Luhur. Tambah Tambah Luhur. Luhur. Oke, nah kononnya tuh di sini ada sebuah makam keramat. Kita nggak tahu itu makam siapa nanti. Nah, kita tujuan ke sini untuk cari tahu itu makam siapa dan kita ulik sejarahnya di sini tuh dulunya ada apa. Pokoknya itu yang kita akan ulik ya. Tapi Adit nih, orang sini nih. sini kameranya dulu. Oke, nah Adit. Gila lu. Gila bener Mas, sumpah. Hah? Nggak apa. Nah, menurut mitos-mitos di sini, kamu sebagai orang sini nih, Ya. itu pernah dengar apa sih soal tempat ini gitu, soal makam yang akan kita datangin? Soal makam nih, kalau mitos-mitosnya nih, ini kan di sebelahnya ada sungai nih. Jadi makam tuh katanya ada dua nih. Nah, yang di sungai itu katanya makamnya kalau misalnya sungainya lagi deres gitu, nggak tenggelam makam itu. Katanya, cuman kan aku nggak pernah nyaksi langsung. Nah, kemudian ya pokoknya kalau misalnya air lagi gede ini pokoknya makamnya nggak tenggelam atau gimana gitu. Kalau mitos-mitos yang lain saya kurang paham sih sebenarnya. Oke ya, jadi itu ya. Iya. Terus juga katanya tadi kan sempet kita ke rumahnya Pak RT dulu ya. Ya. Ke rumahnya Pak RT, terus dengar cerita-cerita sedikit tentang di tempat ini gitu, bahwa ada yang katanya ada yang berusaha gali gitu ya. Tadi ya. Berusaha gali untuk cari harta karun. Apa iya sih di sini juga ada harta karunnya? Nanti boleh diceritain ya. Nah, Ya. nggak apa-apa cerita. Oke, cukup mungkin itu ya sedikit informasi soal lokasi ini. Nah, tapi tempat ini tuh ada namanya kan ya? Ada. Kuburan Makam Ratu Ibu. Makam Ratu Ibu. Nah, Makam Ratu Ibu, dan katanya juga dulu sempat acara tukul apa? Tukul jalan-jalan. Tukul jalan-jalan itu ya, yang misteri itu ya, pernah datang ke sini untuk meliput tempat ini, tapi jadi nggak sih? Tapi bohong. Oh, bohong ya, nggak jadi ya? Nggak jadi ya? Nggak jadi. Oke, nggak jadi. Jadi mungkin ini pertama kali buat mungkin diliput tempat ini kali ya. Kayaknya. Oke, langsung aja kita ke sana yuk. Iya. Oke, yuk. Ini lokasinya di kebun anu sih, Kebun. guys. Kebun Coklat, Kakao kan? kakao. Sebelahnya karet. Kok karet sih? Sawit. Ada juga bambu-bambuan. Mas, kamu pegang lampu satu, Mas? Enggak. Hah? Enggak pegang lampu satu. Di sini mana? Ini teman saya, Bung Kancil Arwana. Hujan-hujan aja. Jadi ini Emang tempatnya di dalam ya guys ya? Iya. Menjuluk ke dalam. ini ya. Ya. Katanya ada pohon blua dan ada gundukan. Ini ya. Nah, ini guys. Jadi makamnya termasuk di posnya ya. Kita Nop, ada apa dulu Nop nih? Nopri ngelihat sosoknya apa aja nih di sini nih? Kalau yang di sini nih sosoknya perempuan ya. Pakaian ala-ala kerajaan gitu. Paras mukanya cantik. Ini sosok
beliau yang Iya benar. oh Emang bener makam berarti? Benar makam. tapi panjang ya. Gede bener. Memang tinggi beliau ini. Beliau di mana posisinya? Di bawah pohon. Ini maaf di center nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di sini ya? Ya situ. Lagi duduk atau berdiri? Berdiri. Ini berdiri ya. Sama di situ ada sosok juga. Nah di dekat pohon bambu ini ada sosok laki-laki yang maaf mukanya itu hancur. Tadi ngawasin kita. Di mana? Sini? Situ tadi dekat. Nah sini. Kita parkir tadi. Iya parkir tadi. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, Nok. Jadi kita bahas soal di sini sejarahnya apa, kemudian beliau ini siapa. Boleh diceritain. Beliau ini adalah sosok ratu ya di sini. Ratu yang di sini tuh kerajaannya tuh memang kerajaan besar. Yang kerajaan Lampung gitu. Atau bukan? Bukan kayak ada campuran Sunda-Sunda gitu. Boleh dikasih tahu nggak nama kerajaannya? Itu memang sebaran dari kerajaan yang di Jawa atau gimana? Enggak, memang kerajaan besar. Kerajaan besar. Beliau ini namanya sebut nggak apa ya? Apa? Nama aslinya Ratu Sri Dewi. Kerajaannya namanya Patigeni. Kan Patigeni. Hmm. Itu kerajaan, maksudnya kerajaan, disebutnya kerajaan modern kah atau mungkin jauh dari? Sebelum zaman Majapahit Berarti duluan ini? duluan ini. Dia duluan ini Cuman ya? makamnya emang udah lama benar. Oh. Dia disebut Ratu Ibu karena dia membawa semua raja-raja Oh. dan dia yang paling tua. Jadi beliau ini memang ibu, seorang ibu. Iya. Dari para raja-raja tersebut. Jadi jauh sebelum kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit. Pusatnya di mana? Di sini. Pusatnya itu di ini. Kerajaan Asia di dekat itu loh. Yang sekarang jadi Menara Siger. Oh, di Kampung Selatan. Benar. Yang di bukit itu? Iya. Oh, Kamu Itu asli selatan. kerajaannya. yang Menara Siger itu loh. Oh, Itu pusatnya. Kerajaan apa tadi? Patigeni. Patih gini. Oh. Terus apa lagi tuh yang bisa dikasih tahu, bisa diceritain? Jadi kerajaan ini dulu tuh kan dan juga sih kayak ini loh, kayak yang nemuin padi. Dia ini yang nemuin Yang memulai bercocok tanam ibaratnya gitu ya. bercocok tanam. Sebarannya sampai kemana aja tuh? Sampai ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa. Di pulau, memang mereka kan menetap di Pulau Sumatera tapi memecah sampai kerajaannya di terus pas saat kerajaan Majapahit muncul, kerajaannya tenggelam. Gitu. Apa dikalahkan sama Majapahit? atau Enggak, gimana? karena adanya suatu bencana alam. Oh gitu. Besar gitu. Iya. Nah, dari penglihatan kamu nih, jadi ada nggak sih kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang sekitar gitu? Misalnya? Makam sih. Anak kampung sini. Oh, yes. Ya banyak sih yang saya lihat itu sebelumnya ya. Salah satunya bener nggak sih kalau kata Adit kan tadi kalau banjir di sini nggak kenapa-napa Oh. gitu ya? Katanya di sini ada makamnya ada 2. Ada 2. Yang di air apa bener, Nop? Itu tuh makam ini loh. Memang ada 2 makamnya. Tapi sana cuma prajuritnya Oh. Ratu. Pendamping yang selalu mendampingi ratu mungkin Iya. seperti itu ya. Iya, yang lihat kita tadi. Oh. Tapi memang mukanya memang hancur ya. Soalnya kan saat perang
kena. Gitu. Kan Gugur lah. waktu itu kan ratu kan lari ke sini Hmm. itu dan keadaan luka karena kerajaannya diserang sama kerajaan Sangsangkerta yang nyerang kerajaan Patigini ini. Oke, balik lagi yang tadi pertanyaan tadi yang soal keanehan yang terjadi. Karena itu disebabkan karena banyak keanehan muncul, terus banyak sosok-sosok sini yang ganggu karena adanya yang ingin mencari benda peninggalan di sini. Tapi ada sih nggak sih? Nggak ada, Nah, nggak adanya mutlak di dalam sini cuman ada Jasad. jasad. Dan yang dianggap mereka, penglihatan mereka itu harta karun itu cuman pedang-pedang peninggalan ratu ini. tapi nggak ada sih. Enggak, kalau untuk emas atau untuk belian enggak ada. Tapi kalau untuk pedang segala macam ada. Ada. Itu kan memang kan bawaan dari kerajaan. Jadi mereka ini kan dikejar ke sini karena adanya perang. Kerajaan Patigeni kalah, Sangsangkerta menguasai kerajaan yang di Sigat sana. Diambil lagi. Jadi ratu dengan keadaan luka di bagian perut lari ke sini. Terus karena udah kena di tombak, itu kan ratu kan kena tombak nih sama panglima kerajaan Sangsangkerta. Jadi dia kena tombak di bagian Pendarahan perut ya. dan wafat di sini. Karena udah racunnya udah menyebar. Jadi dulu lokasinya itu di sini apa? Di sini ya hutan. Oh, hutan. Memang hutan. Memang waktu ratu ke sini itu membawa prajuritnya tersisa 1.500 orang. Dan itu semuanya meninggal juga. Iya, kan kebanyakan udah kena panah gitu loh. Jadi udah terluka, melarikan diri ke sini tujuannya buat Sembunyi mungkin. sembunyi. Oh, jadi benar di ini memang dulunya memang hutan. Memang hutan benar. Oke. Jadi ada kamu lihat nggak keanehan sesuatu yang memang ganjil gitu loh di sini? Yang janggal lah. Yang janggal ibaratnya. intinya. Pernah nggak? Kayak mungkin tadi yang kalau banjir Oh. itu, tapi itu terbukti nggak sih? Kalau banjir itu enggak ya, Tetap aja tetap ya tenggelam. karena tenggelam tetap. Dan itu ada nggak? Atau memang ya udah biasa aja gitu? Memang kuburan biasa gitu. Kuburan. Jadi kalau masalah tenggelamnya tuh ya tetap tenggelam. Bukan ada sosok yang udah Sosok mulai banyak sosok yang- di belakang kita ini. Tapi tadi minta izinnya kan? Hah? Minta izinnya kan? Udah diizinkan, tapi maaf itu kita kan nggak bisa terlalu lama gitu. Kalau buat cerita-cerita nggak apa-apa, penting asal jangan aneh-aneh. Karena di sini tuh kan memang saya perjelas kalau buat kesini itu kalau mau buat cari tahu tentang ratu janganlah digali-gali atau jangan dibongkar-bongkar karena memang nggak ada harta karun di sini. Jadi ya tujuan kita ke sini ya untuk murni pengen cari tahu di sini tuh ada sejarah Sejarah apa sih gitu loh. Ya. Beliau ini bilang sesuatu. Ya, Punya pesan-pesan yang perlu mungkin disampaikan apa, untuk penduduk sekitar atau bagaimana? pesan-pesannya tuh ada sih. Dia bilang kayak gini, karena banyak juga yang di sini minta sesuatu, keinginan, Nomor biasanya. ya kayak gitu. Terus juga ingin kayak pesugihan gitu. Kebanyakan di sini nih. Biasanya mereka tidur di sini. Tidur. Tidur minta nomor. Ya ada yang minta nomor lah atau perjudian gitu. Terus pesugihan juga. Karena memang dia nggak setuju kalau di sini kita buat ziarah, buat mengenal itu nggak apa-apa. Memang ini asli kuburan. Tapi dulu aslinya tuh ada bata-bata zaman kayak dulu. Bukan gundukan gini karena udah lama mungkin hancur. Itu bagian kepala ini. Sebelum Majapahit. Maklum aja lah. Di sini kakinya. Memang ratunya tinggi. Segitulah tinggi. Kakinya tinggi. Memang sebelum Majapahit. Jadi kenapa kok bisa ini walaupun kena bencana alam nggak anu kan ini kan agak tinggi dulu. Tren tinggi sana agak rendah. Jadi kayak kena tsunami gitu loh. Setelah ratu gugur, kerajaan diambil oleh pihak dari Sangsangkerta. Jadi adalah tsunami
sangat besar. Tapi itu belum memecahkan, bukan anu yang pas latih Sunda dulu kan. Masih gabung jadi satu ibaratnya dulu Nah, ya. masih gabung jadi satu. Pulau Sumatera sama itu kan satu dulu. Kita kan nggak nyebrang. Oke, jadi itu ya buat teman-teman yang ya mungkin yang di luar sana dan juga masyarakat yang di sini. Ya kita hormatilah makam ini gitu loh, jangan dipakai sebagai tempat yang aneh-aneh gitu loh ya. Kalau mau berkunjung ke sini ya ziarah silahkan gitu, tapi ya jangan dipakai buat yang aneh-aneh gitu. Itu pesannya ya Ibu Ratu ya gitu. Oke, boleh di shoot silahkan di situ ya. Dari bawah gitu. Kelihatan nggak? Ke atasnya nggak apa-apa, agak jalan ke sana. Bagian palanya. Ini bagian palanya. Terang ya? Enggak ah, udah terang. Lampunya ngapain di situ, coy? Udah? Itu lampu di belakangmu itu. Oh iya ya. Wow, aku bego sekali. Ini kameranya. Up. Shh. Penandanya pohon beluak. Jadi sosok ibu ini tuh seorang ibu permaisuri, ibu suri mungkin begitu ya? Iya, dia Ibunya para raja. Iya, ibu suri kan namanya. Iya, Bu Suri memang kan raja wafat, Raja Ratu Geni, terus kekuasaan diambil Ibu Ratu. Nah, proses sistem pemerintahannya kayak gimana sih kalau zaman itu ibu sebagai raja ya waktu itu? Satu lah. Satu, dia lebih bercocok tanam, terus lebih ke awal mula cocok tanam. Berarti intinya untuk kemakmuran masyarakatnya lah. Nah, untuk kemakmuran. Cocok tanam. Oke, selain beliau ini, selain laki-laki di situ, ada sosok lain nggak sih? Banyak sosok itu. Semua prajurit dari Ibu Ratu. 1500 itu kan datang ke sini tuh memang udah luka semua gitu loh. Nyampe ke sini itu udah parah semua. Meninggal satu persatu. Tapi ini ya, maksudnya nggak keberatan kedatangan kita nggak? Ada yang keberatan nggak? Hah? Ada sosok yang keberatan, ada yang enggak. Keberatannya kenapa ya? Keberatannya kan karena Kaliput ini mungkin mereka kan ada juga yang nggak ingin tahu gitu loh, nggak mau tahu kalau sini tempat mereka, nggak mau. Jadi kan takutnya mereka banyak orang yang datang sini. Ya, tapi ya sekali lagi ya tujuan kita kesini ya selain untuk berkunjung ya ingin mengedukasi teman-teman lah gitu. Bahwa di sini ada lokasi yang sakral begitu yang Bener-bener sakral. Ya sebenarnya makam biasa sih ya, cuman ya hormatilah dimanapun itu gitu loh. Cuman di sini ada sejarahnya, ada beliau ini yang di sini gitu, jadi ya Kalau masalah harta karun tuh nggak ada. nggak ada ya. Oke, kita kira-kira nih mau deketin sosok mana nih? Kalau beliau kan mungkin yang di sana. Kita beralih ke sana yuk. Oke. Lari jalan lagi. Oke. Alih. Terima kasih Ibu ya. Permisi dulu. Kita geser dulu tuh. Tapi kalau siang gitu ya banyak orang yang kesini tadi ya. Iyalah. Ini loh kebon. Mungkin kakao ya bukan Buat cuma. orang ya. Pegangan. Karena izinnya tadi cuman sebentar, jadinya kita nggak bisa lama-lama di sini ya. Jadi ya cukup tahu aja cerita di sini, habis itu kita pulang. Di mana? Nah, sini. Pas, di belakang. Di belakang. Nah, di sini. Masih ada. Nah, di sini. Sorot nggak di Kesorot kalian dengan sebelah mana? Sini. Di agak dalam. Iya, agak dalam ini. Kan ada celahnya. Kalau dilihat cahaya bilang. Aku yang nggak mau lihat. Masuknya di sini. Ini patihnya lah apa gitu. Kalau di zaman kerajaan ini patihnya. Biasanya diajak ngobrol. Coba kita ajak ke mereka.
namanya Sosrodinoto. Memang bener ini pati ini. Sosrodinoto. Sosrodinoto. Ini seorang patih ya. Dari kerajaan Patidin. Keadaan wajahnya rusak karena pas saat itu dia kan ditombak oleh panglima dari Sangsakerta, yaitu namanya Pangeran Danu Wisma Jaya yang nombak ini. Itu keadaannya tuh memang benar-benar parah atau cuma Parah hanya karena udah sampai penglihatannya aja kan sulit ya, karena mata tuh tinggal dikit lagi, soalnya udah cocok-cocok sama tombak gitu. Nah, beliau ini kan selalu di sini nih, mungkin jaga Ibu Ratu. juga ya, Ya. mungkin ya. Ada nggak sih di sini itu kan sosoknya kan dari zaman kerajaan dulu, suka ganggu masyarakat juga nggak sih? Ada, terutama mereka ini ganggu yang ngomong-ngomong yang orang apa namanya buat ada. Sosok ini nih ganggu orang-orang yang petani-petani gini loh, yang untuk kakao ini sering diliatin sosoknya. Karena mereka kan sering keganggu, mereka masuk itu kan keganggu. Kadang juga maaf, ada yang dari petani sini juga sering minta di situ. Minta apa? Pak. Siapa sih? Halo, ntar mati lo. Astagfirullahaladzim, kaget Siapa, gue. Mas? Aku di Linggo, Mas. Jadi sering maksudnya ganggu untuk Hal-hal yang bawa negatif ke sini. Contohnya kayak minta-minta tadi. Kebanyakan sih yang datang ke sini buat minta-minta tadi sama buat cari harta karun. Bahkan 3 hari sebelum kita datang ke sini ada orang datang ke sini. itu masyarakat sini ada bukan? Yang nunjukin jalan, maaf, masyarakat sini itu dari yang datang ke sini tuh orang Jawa. Emang banyak ya orang Nyari Jawa. apa? Banyak cari harta karun. Nyari harta karun. Dapat nggak? Ya enggak, Zong. Karena enggak ada memang Ya, harta emang nggak karun. ada. Memang enggak ada. Nah, ada. Kalau pusaka mungkin ada. Pusaka itu paling punya Ibu Ratu, sama pusaka-pusaka ya pedang-pedang biasa yang milik Untuk perang. dulu ya, paling ada kendi-kendi minum gitu kan. Itu masih ada. Tapi kalau untuk masyarakat yang memang untuk ya berkebun lah di sini, ya enggak lah ya kalau Enggak, kalau dia tuh ganggu hanya untuk kalau yang minta pesugihan atau perjudian di sini, kayak nomor atau apa gitu. jadi tunjukin gitu, diwujudin. Diwujudin. Oke, selain sosok yang kayak beliau ini, terus para prajurit juga, ada nggak sih sosok lain yang kayak biasa lah itu, Enggak ada, Mbak Kunti? enggak ada. Soalnya di sini yang berkuasa mereka Auranya tuh sebenarnya negatif apa positif sih? di sini. Heeh. Lebih ke negatif ya. Lebih ke negatif. Kenapa? Banyak dari beberapa prajurit yang nggak suka, Oh, daripada marah nih raut mukanya udah ya. di belakang kita, di depan kita ini, di belakang kan. Jadi kalau boleh diceritain penampilannya kayak mana? Maksudnya pakaiannya gitu. Kebanyakan. Kalau dari segi pakaian kebanyakan itu kerajaannya kayak ada belangkon ya, tapi dari emas malu. Dari emas. Dari apa namanya? Mungkin yang dilihat orang-orang itu, siapa tahu di sini ada harta itu kan, mungkin baju-baju mereka itu. Memang baju mereka itu semua dari emas. Cincinnya dari emas, terus semua dari emas. Kalau sosok Ibu Ratunya, kalau perpakaiannya gimana? Kalau Ibu Ratu lebih ke mutiara ya pakainya. Pakai mahkota nggak? Pakai mahkota, terus bajunya warna putih merah gitu. Tapi kalau zaman dulu itu masih agamanya masih Hindu Buddha atau sudah Islam? Kayaknya Hindu Buddha deh. Malah belum Ada agama. belum ada agama. Belum ada agama. Masih animisme. Kepercayaan. mungkin. Kepercayaan. Oke deh. Ada yang mau disampaikan nggak dari beliau ini?
Orang Merauk nih. Orang Merauk. Ada orang? Siapa tahu. Aku mah berpikirnya positif terus. Nggak ada, dia yang sampaikan gitu, dia nggak suka nih ada gitu, nggak suka, dia udah marah. Berarti sosok yang saya lihat kita datang sebelum datang ke sini tadi, yang di Kejagung tadi, Yang kata kamu rokok itu tadi. ngerokok, kayak ngerokok. Itu siapa? Itu Iya siapa? ini sosoknya. Sama Dayung. Beberapa mereka dari sana, mereka udah nggak setuju ini. Itu tuh bunyi ini. Oh anu, tameng. Iya. Sumpah merinding. Tuh. Itu. Iya emang, dengar aku juga. Dengar nggak aja? Terus gimana nih? Kalau mereka udah nggak setuju kayak gini, Ya udahlah. kita pamit Kita- pulang aja atau gimana? Kita pamit. Kita mohon pamit. Hmm. Terima kasih sudah ya, meskipun ada yang mengizinkan ada Hmm. tidak, tapi tujuan kesini bukan untuk berbuat yang negatif, tapi di sini hanya untuk apa ya, mencari tahu di sini tuh ada Sejarahnya. sejarah apa sih gitu, biar Hmm. orang-orang itu tahu. Dan tidak menyalahgunakan tempat ini. Begitu. Jadi kita mohon pamit. Terima kasih. Udah kita pulang. Ayo. Ya, kita pulang. Mau di Kita closing dulu ya. Oke. Udah matiin aja nih. Nggak boleh. Oke guys, nah cukup sekian itu penelus. Ayo. Oke guys, cukup sekian penelusuran kita malam ini. Mungkin itu cuman sekilas ya. Kita nggak bisa lama-lama di sini Karena ada waktunya. karena ada waktunya, kita hanya diperbolehkan sebentar gitu. Dan banyak sosok yang sudah tidak setuju dengan kehadiran kita di sini. Banyak tadi suara-suara ya kedengeran. Aduh, banyak suara-suara. Jadi oke, kita pulang aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Channel Indigo Solik. Nah, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk buat konten-konten yang lebih seru dan jalan-jalan di tempat-tempat Ya. horor yang ada di Lampung ya. Ya. Nah, kalau bisa ke luar Lampung deh. Oke? Oke. Oke. Makanya jangan lupa subscribe. Makanya jangan lupa subscribe. Subscribe ya, guys. Dan share sebanyak-banyak. Aha. Oke, sekian dulu. Terima kasih Indigo Solik Channelnya para penakut. yang suka cari hantu.